Di dalam tafsir Qurtubi disebutkan hendaknya kita kalau menyebut nama Allah dengan nama-nama yang boleh, yang telah diajarkan. Jangan membuat nama-nama sendiri yang itu bahkan tidak patut. Sebetulnya benar tapi nggak patut. Umpamanya ada orang ngomong, wahai Tuhan yang mengecat warna lombok, umpamanya seperti itu. Atau wahai Tuhan yang membuat kotoran ayam. Memang benar Allah adalah segala sesuatu ini berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi membuat nama-nama seperti itu adalah muhtaroun. Itu satu perkara yang direkayasa dan itu tidak boleh. Allah sudah memiliki sekian banyak nama yang terbaik. Mari kita menghafalnya. Mari kita berdoa menggunakan nama itu dengan cara yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak mari kita bersama-sama mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Isra ayat 110. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Yang artinya, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja yang kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ayat ini adalah ayat yang asbabun nuzulnya itu begitu menarik. Rasulullah ketika beliau sujud di dalam sholat itu, beliau tidak hanya seperti kita umpamanya kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi pernah Rasulullah itu beliau ketika sujud beliau membaca Ya Allah, Ya Rahman. Dalam kesempatan yang lain, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kebetulan orang-orang kafir itu mendengar ini karena sholat malam Nabi. Maka orang-orang kafir itu mereka berkata, Innahu yaz'amu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u isnain. Muhammad itu aneh, kemana-mana ngomong katanya mengajak kepada satu Tuhan, ternyata yang disembah atau yang disebut itu Tuhannya dua. Pertama Ya Rahman, kedua Ya Rahim.
Jadi mereka menganggap ketika Nabi Muhammad menyebut ya Rahman, ya Rahim, itu berarti Tuhannya dua. Padahal Nabi Muhammad kemana-mana mengajak pada satu Tuhan. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Kamu boleh saja menyeru, memanggil, berdoa kepada Allah dengan nama Allah atau dengan nama Rahman. Pada nama mana saja yang kamu kehendaki, silahkan. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik atau Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Pertama di dalam surat Isra ini, Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Yang kedua di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan berdoalah melalui nama-nama itu. Yang ketiga itu di dalam surat Toha. Dalam surat Toha Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dan yang terakhir itu di akhir surat Hasr, Allah berfirman, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Asmaul husna ini merupakan nama-nama yang hendaknya kita hafal. Ya, hendaknya kita hafal. Karena Rasulullah itu beliau pernah bersabda, Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang yang dia menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Serta Asmaul Husna itu juga menjadi cara agar kita berdoa kepada Allah. Ini kalau di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan dengan rada panjang. Dalam tafsir Qurtubi itu disebutkan begini, utlubu minhu bi asma'ihi fayatlubu bi kulli ismi ma yaliku bihi. Kamu hendaknya berdoa dengan memakai Asmaul Husna, tetapi yang sesuai. Maksudnya gimana? Kalau kita ingin dibukakan pintu rizkinya, maka kita hendaknya memakai Asmaul Husna, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kalau kita orangnya mudah marah, kita ingin memiliki hati yang lembut, kita ingin memiliki perilaku yang lembut, hendaknya kita senantiasa menzikirkan ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kita ingin mendapatkan tambahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memakai Asmaul Husna yang sesuai. Ini tata cara kita dalam berdoa menggunakan Asmaul Husna. Maka Asmaul Husna itu merupakan nama-nama terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hendaknya difahami sebagai tauqifi. Dulu itu orang-orang kafir, mereka seringkali memelesetkan nama Allah. Mereka punya Tuhan namanya Lata, ya, Lata. Mereka punya Tuhan namanya Uzza. Mereka punya Tuhan namanya Manna. Tapi ketika ditanya, maka mereka berkata, Lata itu nama lain daripada Allah. Uzza itu nama lain daripada Al-Aziz, yakni Allah juga.
Mannah itu nama lain daripada Al-Mannan, dat yang memberikan anugerah. Maka Allah akhirnya menurunkan satu ayat di dalam surat Al-A'raf, وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka telah melenceng dalam menggunakan nama-nama Allah. Mereka pasti akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka di dalam tafsir Qurtubi disebutkan, hendaknya kita kalau menyebut nama Allah dengan nama-nama yang telah diajarkan. Jangan membuat nama-nama sendiri yang itu bahkan tidak patut. Sebetulnya benar tapi nggak patut. Umpamanya ada orang ngomong, wahai Tuhan yang mengecat warna lombok, umpamanya seperti itu. Atau wahai Tuhan yang membuat kotoran ayam. Memang benar Allah adalah segala sesuatu ini berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi membuat nama-nama seperti itu adalah muhtaroun, itu satu perkara yang direkayasa dan itu tidak boleh. Allah sudah memiliki sekian banyak nama yang terbaik, mari kita menghafalnya, mari kita berdoa menggunakan nama itu dengan cara yang sesuai. Jangan kita sampai membuat yang aneh-aneh, ya, membuat yang aneh-aneh. Kemudian Asmaul Husna ini adalah menunjukkan Allah itu satu, cuma namanya banyak. Ketika orang kafir mendengar Nabi Muhammad, ya Rahman, ya Rahim, oh Tuhannya Muhammad dua berarti. Ada pertama Rahman, yang kedua Rahim. Tapi tidak. Semakin banyak nama menunjukkan yang punya nama itu memiliki sekian banyak kehebatan. Umpamanya ada orang dia mendapatkan julukan Imam, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Faqih, terus Izzuddin umpamanya seperti itu. Satu orang itu namanya, julukannya banyak sekali. Nama-nama yang banyak itu bukan menunjukkan zatnya banyak, bukan, tapi menunjukkan zatnya satu tetapi memiliki banyak julukan. Umpamanya saya ketika di sini, wah saya dalam hal ini kaji tafsir. Kemudian ketika di sana saya membantu orang, oh dia orang yang suka membantu. Ketika di sana saya katakanlah zikir, oh dia ahli zikir. Julukannya banyak bukan berarti zatnya banyak. Zatnya tetap satu, tetapi Allah memiliki sekian banyak nama yang terbaik. Dan hendaknya kita menghafalnya dan kita berdoa dengan nama-nama tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.